Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus dan perpustakaan. Terdiri dari saya, Selsi Prisena Nasution, dan Ovi Nursela. Yang pertama yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Yang kedua, yang B, yaitu tujuan manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan dan memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. C. Prinsip layanan khusus sekolah. Prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa, pembimbing, dan organisasi dan administrasi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Yang pertama, layanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang kelima, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Yang keenam, individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. 1. Petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. 3. Petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan. 4. Petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membuat individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. 5. Petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. 6. Petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. 7. Petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat, kemampuan, dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ovi Nursela.
karya ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demonstrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan pembelajaran mengajar. Ketiga, UKS, usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana yang belajar kesehatan peserta didik selanjutnya, kafeteria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafeteria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena untuk bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yaitu kelima, sarana ibadah. Di setiap sekolah hanya layanan rumah peribadahan yang sangat diperlukan. Layanan merupakan peribadahan merupakan suatu layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan dan beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Makanya asrama bagi peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh, koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotaan orang-orang yang berbadan badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania dan anggotanya. Memperdayakan transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang bagi kelancaran proses belajar mengajar, serta peserta didik akan merasa aman dan lebih masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat persekolahan dan sekolah dasar. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi layanan khusus. Peran guru dalam administrasi layanan khusus yaitu sebagai berikut. Ada tiga. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang membentuk baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Yang terakhir sekali yaitu kesimpulan, manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkat kualitas dan penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan tugas pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan dan jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut. Maka sekolah memerlukan suatu manajemen kelas khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didik sehingga tujuan pendidik tersebut dapat tercapai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.